yang menyertai penyakit gangguan dada, nyesak, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat untuk seorang susah tidur. Maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur. Satu, ketepatan obat, bahkan ketepatan obat depresi yang melukai sampai kepada melukai terhadap organ, ibu bisa menggunakan biji teratai kemudian disup kemudian dimakan. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atau izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita. Hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mendapatkan sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka saya teringat perkataan Al-Imam Ibnu Hubairah di dalam kitab Al-Adab Syariah yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Meskipun secara umum madhab Hambali ini memakruhkan seseorang berobat kalau hal itu menafikan tawakal, membuat tawakalnya seorang itu kurang. Akan tapi seorang ulama, seorang alim ulama, wazir, menteri di zaman Bani Abbasiyah, yakni Al-Imam Ibnu Hubairah ini mengatakan, maka dia menyarankan hendaknya seseorang itu berobat meskipun sakitnya itu hanya sebuah gangguan, yakni bau ketiak. Meskipun dia harus menghilangkan bau ketiak, memanfaatkan suatu aroma untuk menghilangkan bau ketiak, ya, atau menggunakan obat untuk menghilangkan bau ketiak. Maka perkataan Imam Ibnu Hubairah akan pentingnya seseorang berobat kalau dia sakit, meskipun hanya menghilangkan bau ketiak ataupun bau badan. Nah, ini kelihatannya sesuatu yang sepele ya nih. Makanya banyak kemudian orang berjualannya ternyata laris juga. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya laris juga orang jualan obat ketiak kemudian untuk menghilang, atau obat BB bau badan untuk menghilangkan bau badan. Ternyata ya laris juga sampai jadi perusahaan itu punya karyawan dan seterusnya, punya banyak manfaat ya nih. Padahal cuma sekedar obat penghilang bau badan atau penghilang bau ketiak. Artinya di sini ini sesuatu yang amat penting, karena pada prinsipnya sesuatu yang tampak dari luar, gejala dan tanda yang tampak dari luar namanya imarat, tanda-tanda yang keluar dari badan. Ya, ini pasti ada sesuatu, atau mungkin ini sebuah korinah yang menyertai penyakit sesuatu. Dan seringnya penyakit seperti itu sebenarnya dari badan. Kalau bau mulut terkadang dari mulut, dari gusi, dari gigi, terkadang dari perut, panas lembab perut, ya. Atau terkadang juga seseorang yang bau badan nggak nyaman, bisa jadi dari fungsi hati, bisa juga dari fungsi limpa, bisa juga dari fungsi lambung. Begitu pula dengan ketiak. Kalau hanya sekedar bau badan yang kemudian bukan berasal dari luar, hanya saja dari luar saja, tidak berkaitan dengan organ dalam, maka mudah kita menggunakannya. Parfum selesai, bau ketiak diolesin yang pengharum selesai. Akan tetapi yang perlu diketahui ya, kalimatnya Al-Imam Ibnu Hubairah tentunya mengobati penyakit bau yang keluar dari tubuh ini obat, bro, ya. Artinya seorang aimah pun menganjurkan walaupun penyakitnya yang sangat ringan seperti itu. Karena terkadang bukan cuman membuat tidak harmonis, ya,
mungkin risih dia dalam bergaul dan sebagainya. Tetapi bukan sekedar itu, tetapi ini ada penyakit yang ada di dalam tubuh. Ya, entah itu organ limpa atau organ hati limpa tidak harmonis. Maka dari itu dari Dapur Sehat Roja kita membuat resep gitu ya untuk menghilangkan bau badan. Kita siapkan pepaya, nanas, kemudian jambu biji. Tapi ini jambu biji tapi tak berbiji. Dan boleh menggunakan jambu merah, boleh menggunakan jambu hijau, dan ini nggak mengikat. Kemudian nanti kita akan menggunakan air jeruk Medan, ya. Kemudian ditambah madu. Kalau kurang air nanti baru kita tambahkan air. Kita gunakan pepaya. Sekitar 1 potong pepaya ya, 9 iris. Sekitar 1 potong pepaya. Kemudian nanas ini boleh sampai 1,5 ons. Ini cuman separuh aja udah boleh. Kemudian kita gunakan jambu biji. Kemudian boleh kita tambahkan air jeruk. Airnya kita gunakan air jeruk saja. Kalau nanti tidak cukup baru bisa ditambah air. Ini tambahkan jeruk nipis 1. Boleh juga pakai lemon ya. Atau kita kurang air, kita bisa tambahkan air. Sekitar 100 cc. Sampai halus. Baru kita tambahkan madu secukupnya. Aduk sesuai selera. Cepat halus. Bagi yang tidak menginginkan terlalu kental, ini boleh ditambah dengan air ya. Bagi yang kurang suka terhadap kental, ya ini agak kental, ini boleh ditambah dengan air. Tapi ketika jus boleh ditambahkan airnya itu agak diperbanyak. Tapi bagi yang cukup maka biasa saja, ini nikmat saja. Ini agak kental ya. Ini cara nikmat mengatasi bau badan. Ini kita bikin beberapa, 2 gelas ya. Kita bikin dibikin 2 gelas untuk pasangan. Kalau ingin lebih sedikit maka diambil lebih sedikit. Nanas itu menyegarkan badan. Pepaya menyeimbangkan. Jadi
menjaga agar fungsi hati tidak berlebih, sementara pepaya itu memaksimalkan fungsi limpa. Jadi mencegah agar hati dengan limpa tidak berlebih. Ya, ditambah dengan jambu yang meremajakan, kemudian juga membuang timbunan dahak dan reak serta balgam, dan ini mengatasi timbulnya panas lembab berlebih, sehingga panas lembab ini menimbulkan bau baik pada badan, pada ketiak ya. Resep praktis menghilangkan bau badan dari Dapur Sehat Roja. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM, serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah taala, dan alhamdulillah Sinse sudah bersama kita di kesempatan ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan Anda nantinya dapat bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Kembali ke Sinse Abu Muhammad. Sinse, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan menghilangkan BB, bau badan ya. Nah, bahan-bahannya 1 potong pepaya, 1 ons nanas, jambu biji, 100 cc air putih, madu secukupnya. Benar ya, Sinse? Nah, Sinse, ini masalah bau badan ini kelihatannya masalah yang sepil ya. Akan tetapi banyak menimbulkan ya kurang percaya diri atau membuat orang lain itu tidak nyaman berada di sekitar dia. Kemudian ada lagi yang unik, Sinse, antara bau badan anak-anak, remaja, dewasa, Berbeda. dan kakek-kakek itu mempunyai khas yang berbeda. Itu bagaimana, Sinse? Baik. Nah, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, ini menarik, pertanyaan yang menarik. Memang aroma itu tidak bisa kemudian dikatakan, meskipun ya terlepas dari tipe aroma. Aroma itu seringnya disebabkan karena secara umum ya, disebabkan karena panas, yakni bau busuk yang kuat ini menandakan adanya panas dan lembab. Dan ini secara umum lah ya, secara umum. Tetapi ya, secara khusus ini ada beberapa bau yang memang memiliki perbedaan. Di antaranya ada bau anyir, gitu ya. Bau anyir itu. Bau anyir ini tipe secara umum penyakit ya. Kita belum bicara secara bau usia, bau penyakit saja itu berbeda-beda. Ada bau anyir. Ini cenderung panas lembab pada hati. Kemudian bau menyengat seperti terbakar. Itu
dikarenakan panas jantung. Ya. Kemudian bau biasanya bau busuk. Ini biasanya panas lembab secara umum, tapi terseringnya juga dari paru. Ya. Ya, kemudian bau yang tengik, kadang-kadang ada juga orang yang bau tengik itu lebih ke arah ginjal. Nah, dari sisi usia pun seperti itu. Dan orang-orang tua itu seringnya bau dikarenakan kekurangan esensi dari ginjal. Ini pada ini bau normal ya, bau normal. Kalau bau anak-anak ini bau limpa, jadi enak baunya. Jadi bau yang enak kalau dia masih enak ya, masih baik. Tidak terlalu berlebih, tidak ada penumpukan pada limpa. Ini namanya bau tumbuh kembang limpa, ya, organ limpa. Makanya sering pengobat klasik mengatakan bau yang enak itu ya dari limpa. Karena ini lagi kuat-kuatnya limpa untuk proses tumbuh kembang pada anak-anak kecil itu ya. Ya. Makanya rata-rata orang ini namanya bau enak. Ini bukan bau penyakit, namanya bau enak. Nanti kalau dia penyakitan pasti entahlah itu buang air. Bau badan tetap, ya, teman buang air besarnya masalah, bau buang anginnya, kemudian bau dahaknya atau bau reaknya, tapi bau badan tetap. Itu pada saat anak-anak sampai usia gigi permanen mulai tumbuh itu masih didominasi oleh bau limpa. Makanya istilah orang klasik bilang itu bau enak itu di limpa, gitu. Istilahnya begitu. Ini pada anak-anak. Kemudian ketika besar ya, tumbuh kembang itu sudah mulai menggunakan energinya, ya, mulai tumbuh kembang dari limpa kemudian ke paru biasanya, maka baunya sudah mulai apak agak busuk gitu ya. Kalau anak-anak remaja begitu, ya busuk lah ya. Apak itu masuk kategori busuk ya. Apak, makanya banyak pewangi, pengharum yang kemudian mereka gunakan, tetapi biasanya baju yang dipakai itu ya tetap, ya kan, tetap bau begitu meskipun kadang-kadang ketiak dikasih. Ya. Ini termasuk anjuran Al-Imam Ibnu Hubairah, seseorang itu hendaknya berobat meskipun hanya bau ketiak gitu ya. Ya, karena paling tidak samping kanan samping kiri itu tidak nyaman, dan artinya ketika mulai terjadi permasalahan, remaja dihimpit oleh permasalahan, berhentinya energi vital, berhentinya tumbuh kembang limpa, kemudian makan sudah banyak ya, terjadi penumpukan. Nah, ini penumpukan ini lembab panas namanya. Lembab panas ini cenderung ke arah busuk baunya, lembab panas. Dan kemudian kalau orang tua tadi lebih ke arah bau ginjal. Jadi paling enak ya ketika bau itu didominasi oleh limpa pada masa kanak-kanak ya, bukan dikarenakan timbunan panas lembab dan bau busuk yang ditimbulkan oleh paru-paru. Jadi usia pun normal gitu ya. Bahkan boleh dibilang kasarannya anak remaja yang bau seperti itu pun ya tidak dikatakan sakit. Ya kan? Padahal kalau dalam pengobatan klasik ya tetap bermasalah gitu ya. Artinya dia lembab panas karena dia kebanyakan makan. Nggak bisa mengatur antara makanan, karena gini, setiap seseorang memakan makanan, mengkonsumsi makanan, kemudian makanan tersebut menjadi rutubah atau tidak menjadi rutubah gitu ya. Menjadi rutubah kalau makanannya tersebut tidak berlebih. Karena kalau makanan itu berlebih itu tidak akan menjadi rutubah. Akan tetapi ada yang jadi rutubah, ada yang jadi balgham, ada yang dahak dan reak. Kalau jadi rutubah itu sudah pasti dia akan menjadi media atau menjadi rumah bagi energi vital. Karena harorah yang berasal dari kolbu ini, jadi harorah itu dari ruh ke jiwa, jiwa ke kolbun latifah, robaniyah, ruhiyah, kemudian ke kolbun sanubar, ya, kolbun materi, madah, kemudian baru harorah itu memancar ke seluruh organ. Dan dia akan menempati rutubah kalau ada rutubah, dan harorah itu segitu-segitunya, jadi nggak mungkin dia berlebih di dalam memberikan. Jadi banyak makanan banyak harorah, enggak, makanya nggak ada istilah seperti itu. Jadi nggak ada istilah energi tenaga itu diciptakan dari makanan, tidak, tetapi dari kolbu. Ya. Adapun makanan hanya ibaratnya hanya pembentukan materinya,
kalau ruh itu haroro itu ibarat pendorongnya, haroro itu energi itu ibarat pendorongnya, motornya, penggeraknya, maka dia madahnya, materinya, rutubah itu. Artinya kalau perumpamaan badan itu haroro itu seperti ruhnya, kemudian materi rutubah itu seperti badannya, sehingga kalau tidak ada badannya, ruhnya nggak ada, karena nggak ada ruh gentayangan gitu kan, nggak ada ruh gentayangan. Nanti jangan dibantah dengan kuntilanak tuyul, mungkin dia nggak punya badan. Ini badan materi tempat bermukim atau tempat tinggal energi haroro dan energi vital itu rutubah. Nah, kalau dia terlalu banyak menumpuk, maka ada bagian rutubah yang tidak terkena haroro atau energi vital, sehingga dia tidak bergerak, dia tidak mengalir ke seluruh tubuh, kan dia mandek. Ya, entah itu darah kemudian stagnasi, entah itu rutubah kemudian stagnasi, kemudian menjadi disebutnya balgom ya, dahak atau reak atau lemak gitu ya. Nah, ini jadi penyakit. Nah, sementara berdiamnya itu kan kalau dia di perut ya, kemudian penumpukan lama, tidak tercerna. Satu contoh gini. Ini contoh yang bagus. Misalkan jadi yang namanya berlebih itu nggak mesti nggak mesti banyak gitu ya. Karena inna minas sarfi an takula kula mastaheta. Banyak jenis pun yang kita inginkan kemudian kita konsumsi itu ya juga sudah berlebih. Dan formula yang tidak tepat pun berlebih. Contohnya misalkan kita tadi ngejus ya. Kita nggak kasih gula pasir ya. Tidak. Karena kalau dikasih gula pasir itu dipanaskan lebih dari 400 derajat Celcius. Dia lebih susah dicerna. Sementara tadi yang lainnya buah itu nggak sampai 45 menit dia dicerna. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kalau dia ketemu dengan gula pasir itu, taruhlah kata misalkan gula pasir, oke lah 4 jam lah ya kesana, 4 jam dicerna. Akhirnya kan ada dua kemungkinan, gula pasir ikut buah atau buah yang ikut gula pasir dalam hal mencerna. Kalau buah ikut gula pasir berarti kan lama busuk buahnya. Ini namanya berlebih, buahnya busuk. Ini meskipun jus tadi loh ya, meskipun jus tadi namanya berlebih. Unsur kalimat berlebih akan menyebabkan tumpukan gitu ya, nggak jadi rutubah, nggak jadi darah, nggak jadi esensi, nggak jadi energi, nggak menjadi rumah tinggal bagi energi vital, gitu ya. Atau gulanya yang ikut buah, berarti dicerna dalam jangka waktu 45 menit sampai 1 jam. Berarti kan gula belum bisa dicerna, buahnya udah, gulanya belum. Nah, ketika belum bisa dicerna ini, untuk mencernanya berarti dia akan jadi timbunan gulanya. Entah itu nantinya diabetes lah. Ya, atau kalau dia tetap lagian kalau dia mencerna harus ada kalsium, ada sumsum ya untuk ikut mencerna. Kalau tidak maka akan makanya di tahun berapa itu 2009. Saya masih ingat betul bulan September penelitian dari Italia. Banyak di majalah-majalah, dulu belum seperti ini, media massa belum banyak banget ya. Di beberapa majalah-majalah jurnal-jurnal penelitian mengatakan bahwasanya gula pasir itu kalau dia dicerna maka dia membutuhkan kalsium, sehingga kan kalau tidak disertai makanan yang mengandung kalsium maka kan pinjam di tulang belakang, sehingga menimbulkan kekeroposan gitu ya, atau pengeroposan tulang gitu. Tapi kalau dia tidak dicerna maka dia akan bisa menjadi penumpukan gula ya, diabetes ya. Dan satu hal lagi yang dia cukup unik adalah dia termasuk pupuk di antara pupuknya tumor, kanker atau apa. Makanya sampai ada istilah gula pasir ini dampaknya lebih buruk dari bersikap manis seperti teman, tapi dampaknya lebih buruk dari heroin, karena heroin itu orang semua tahu gitu. Ya udah diharamkan, dimusuhi oleh semua kalangan itu kan, yang mengkonsumsi juga ditangkap gitu kan, bandarnya juga ditangkap. Kalau ini kan enggak, gitu ya. Gak ada masalah gitu ya, halal iya, tapi dampaknya begitu bisa. Apalagi rasanya yang enak manis. Apalagi rasanya yang manis gitu kan, jadi nggak ada masalah. Jadi ini nggak ada masalah, semuanya baik-baik saja gitu kan. Tapi dampaknya itu luar biasa. Makanya ini cenderung bisa jadi penumpukan. Makanya mulai saya itu udah bicara tahun 2009 saya bicara. Mulai itu media-media belakangan itu pada memposting, termasuk para dokter juga, gula pasir. Ini baru-baru ini. Saya bicara ini tuh di Roja itu udah tahun 2009, awal-awal
penelitian dari Italia yang masih dibantah sama Amerika. Kemudian Jepang memberikan solusi gula stevia, ya kan. Itu saya udah, jadi kalau boleh dibilang Roja termasuk, saya nggak bilang Roja yang pertama ya, karena di Italia juga sudah ramai, di majalah-majalah sudah ramai. Hanya untuk media radio itu, itu TV itu termasuk ya sekelompok awal lah ya, dibanding dengan yang sekarang baru pada muncul tentang dampak daripada gula itu ya. Dan itu akan menjadi penumpukan, kemudian lembab panas inilah yang menjadikan bau menjadi berubah. Dan adapun anak, orang tua itu kaitannya dengan organ tadi. Semakin melemahnya ginjal muncul bau. Kalau istilah kami sih bau tengek ya. Cuman gak enak juga kalau ngomong orang tua bau tengek ya. Jadi ya bau gitulah, bau orang tua gitu ya, bau kakek-kakek gitu ya. Baunya apa ya? Mohon maaf kakek-kakek ini. Jadi terpaksa ya. Jadi ya baunya begitulah. Itu bau khas. Itu namanya, setiap bau kakek-kakek itu namanya bau kelemahan ginjal. Setiap bau anak-anak itu namanya bau tumbuh kembangnya limpa gitu ya. Setiap bau busuk berarti timbunan lembab, karena lagi pas puber kan, masa-masa pertumbuhan kan. Setelah 7 tahun kan anak-anak SMP itu kalau makan kan banyak banget tuh, bisa 2 piring 3 piring, sekali makan 2 piring, dan itu nggak bisa 3 kali, bisa 4 kali 5 kali. Ini terjadi penumpukan terkadang. Nah, ini namanya panas lembab. Jadi mesti baunya beda. Nanti udah agak dewasa kemudian beda lagi, kakek-kakek itu beda lagi. Itu demikian. Baik Sensei. Sensei, ini ada sebagian orang yang misalnya dia hobi atau suka makan yang berbau, menimbulkan bau, contohnya petai, jengkol. Itu apakah memang berefek juga kepada bau badan yang sulit dihilangkan? Seperti itu. Sebenarnya kalau makanan-makanan yang berbau itu sebenarnya sangat banyak ya. Iya. Tapi yang menyengat itu ya durian, petai, jengkol. Tapi sebenarnya kopi pun ya. Kopi termasuk. Iya kan, termasuk orang kadang-kadang aroma kopi juga, ya kan, ngangenin gitu kan. Jadi ya memang kopi itu ya termasuk bagian dari yang bau. Bahkan makan pete kencingnya juga bau pete gitu kan. Makan durian kencingnya bau durian. Minum kopi juga kencingnya bau kopi. Iya kan. Ini termasuk bau. Nah, apakah hal ini akan menimbulkan bau pada badan? Pada badan. Nah, ketika kita mengkonsumsinya itu tidak terlalu berlebih, karena kaidahnya itu tidak berlebih, maka bau ya saat itu. Selebihnya kan nggak mungkin. Kemudian misalkan misalnya orang Medan suka durian lah ya. Nggak mungkin kemudian bau badannya bau durian kan nggak juga kan. Ya kan, tetapi mungkin buang air besarnya, tahapnya itu ya, buang air kecilnya, tapi bau badannya tetap mengikuti tadi. Kalau panas lembab ya baunya busuk gitu ya. Kalau kemudian anak-anak juga baunya bau limpa gitu ya. Atau ketika dia tidak, baunya netral gitu. Bau tubuhnya enak, baunya harum. Jadi pada saat dewasa limpanya kuat juga baunya bau limpa ya, baunya enak. Jadi kalau anak-anak bau enak, orang tua bau enak ya berarti dia bau limpa. Kuatnya limpa gitu. Kuatnya limpanya bisa mencerna makanan, bagi-bagi makanan sehingga tidak ada penumpukan gitu ya. Nah, dan ini tidak ada kaitannya, nggak mungkin kemudian bukan berarti orang yang suka makan pete kemudian dia baunya pete terus, makan bawang merah, baunya bawang merah terus gitu. Kan saat itu juga itu akan mempengaruhi. Itu betul. Saat itu dia akan mempengaruhi. Tapi setelah dicerna, selesai, dibuang ya, mungkin ada waktu ya berapa hari kemudian. Kalau durian malah langsung ya, besok paginya juga sudah. Iya, kalau badan enggak, pete juga badan enggak, cuman itu yang berhubungan dengan pencernaan, pembuangan mulut yang berhubungan dengan pencernaan saja. Adapun aroma tubuh maka tidak termasuk. Dan tidak mungkin juga ya dia makan itu konsumsi setiap hari. Tidak mungkin juga. Kan ada rentang bahkan waktunya. Misalkan jengkol setiap hari pun bau tubuhnya enggak, cuman tidak, kan yang berhubungan dengan pencernaan itu tetap bau kan. Buang air besar, buang air kecil. Kemudian buang mulutnya ya. Baik, Sensei. Jazakallah khairan Sensei. Dan kita ke racikannya Sensei. Di sini ada menggunakan jambu biji. Ya, jambu biji ini kan kalau dijual itu ada beberapa macam ya. Ada yang jambu biji merah, kemudian yang putih, yang hijau itu.
Apa semua jambu biji bisa ini dikonsumsi di sini? Ini agak jambu biji itu sebenarnya luar biasa. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin bicarakan masalah jambu biji. Jadi jambu biji itu nggak cuma jambu biji ya, hampir semua tanaman yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat literaturnya, literatur tanaman yang ada itu hampir semuanya asal tumbuhnya bukan di Indonesia. Ini suatu keanehan ya, ini suatu keanehan. Di mana negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan tanamannya dan lautnya, Subur hutan dan makmur. lautnya subur makmur, ibarat kata kayu saja Dilempar. ya jadi tanaman gitu ya. Ini suatu keanehan ketika saya baca banyak ngelihat literatur yang ditulis oleh orang Eropa, orang Barat, itu termasuk jambu biji itu bukan tanaman Indonesia. Itu kan jadi aneh. Dari luar. Gimana ceritanya ini? Jadi kalau kita baca semua literatur itu kesannya ya, kalau kita mempercayai, kalau ini orang pada nggak ngas ya. Jadi kalau kita baca asal tanaman, itu Indonesia seakan-akan itu dulunya sebuah tanah yang gersang, gundul, nggak ada tanaman. Jadi orang ini sebelum ada kerajaan loh ya, tiba-tiba orang Eropa kemudian datang ke sini nanam, karena rata-rata dari sana, ya kan. Bahkan ada rerumputan entah itu bandotan atau daun kentut-kentutan ya, yang notabene dia gulma, bahkan gulma saja yang biasanya oleh petani dibuang itu berasal dari Meksiko, dari Brazil gitu, dari Amerika Selatan. Hanya sih kadang aneh, ini gimana ceritanya gitu. Jadi orang sana kan berarti menyeberang ke sini, nanam tanaman, habis itu pergi lagi gitu ya. Tanaman itu. Iya kan, pergi lagi. Baru setelah itu di sini ada ada manusia, ada kerajaan. Sebelum ada manusia mereka ke sini nanam gitu. Ini hebat sekali. Jadi memang penjajahan yang belum dihilangkan, gitu ya. Penjajahan yang sampai saat ini menjadi PR bagi para sarjana ya. Khususnya tentang bagian tumbuhan ya. Itu harus dititik ulang. Ini yang garapan yang belum disentuh. Seringnya mereka hanya memikirkan tentang kandungan kimiawi dan efek farmakologinya dan seterusnya. Kalau pertanian mikirnya masalah hasilnya bagaimana ya. Jambu itu ditanam di mana, rasanya apa dan sebagainya. Sementara mereka tidak meneliti jambu ini berasal dari mana, kemudian kenapa kok dinisbahkan ke negara luar, bukan negara sini gitu ya. Padahal jambu itu dulu di sini dikasih nama Joyodipo. Nama lamanya itu ya, namanya Joyodipo. Jadi artinya untuk pertahanan tubuh yang jaya, ya, kesembuhan ya, pertahanan dan kesembuhan itu kasarnya. Bahkan jambu ini sempat digunakan untuk diuji coba untuk membunuh virus HIV. Ya kan? Lagi terkenalnya virus HIV dulu. Itu bisa membunuh 40-60%. Ini jambu biji. Artinya jus jambu biji loh ya. Ini bagi orang, ya saya nggak menggurui tapi termasuk kemarin ada orang yang bertanya tentang seperti itu ya. Jus jambu biji masuk penelitian itu ya untuk melemahkan virus HIV. Nah, artinya jambu biji ini entah itu yang merah, entah itu yang putih gitu ya. Sekarang kan macam-macam ya, kristal dan apa. Itu semuanya kalau dilihat dari formula yang ada ini, yang paling kuat menghilangkan bau itu jambu. Yang paling kuat menghilangkan bau badan itu jambu. Bahkan jambu itu sangat cepat sekali kalau untuk menghilangkan bau mulut. Caranya begitu. Ibaratnya kalau kita itu berarti dikunyah. Kunyah boleh. Kalau ini di jus kan, dikunyah pun boleh. Makan jambu kemudian, atau minum air rendaman jambu juga aromanya, aroma mulutnya juga enak gitu ya. Nah, dia menguatkan limpa, kembali lagi dia ke limpa. Itu boleh jambu merah, boleh jambu hijau biji, boleh jambu yang tanpa biji gitu ya. Dan jambu biji ini karena gini, kan ada beberapa pendapat, kalau pendapat hari ini kan bisa jadi karena mikroorganisme, bisa jadi karena bakteri, bisa jadi karena virus, bau mulut dan bau badan itu. Bakteri gitu ya, rata-rata ngomongnya bakteri. Nah, dia terbukti gitu. Membunuh virus HIV, kemudian menangkal bakteri. Mematikan bakteri. Jadi wajar saja kalau secara penelitian ilmiah ya, kalau secara klasik ya sifat manis dinginnya, ya, dingin tawarnya itu karena
dingin, kalau tadi panas lembab menyebabkan bau yang busuk, Iya. berarti obatnya kan didinginkan, ya kan? Makanya jus ini kan jus dingin. Iya. Jadi bau itu disebabkan karena panas lembab pada tubuh. Ketika masuk jus yang dingin, secara otomatis sudah tidak ada alasan untuk bau lagi. Gitu. Dan sekiranya pakainya jambu biji saja, itu juga cukup gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan yang lainnya, karena kebutuhan tadi, memperlancar peredaran darah, menguatkan darah, ya, kemudian membuang timbunan, timbunan-timbunan. Jadi kan bukan cuman mendinginkan saja, tetapi membuang timbunan juga. Dan jambu biji ini kuat sekali untuk yang tua, berarti untuk esensi ginjal, untuk darah, hati. Makanya sering juga orang yang promosinya turun atau DB kemudian disuruh minum jambu biji gitu ya, yang merah. Karena dia baik juga untuk organ hati, baik juga untuk organ paru, limpa lambung maupun organ ginjal. Jadi jambu biji ini termasuk kandidat yang kuat gitu ya untuk bau badan ini. Nah, Sensei jazakallah khairan atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Saatnya kita buka sesi tanya jawab ya Sensei. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju ya, Sulawesi. Iya. Ya, silakan Umu. Iya. Pertanyaan saya begini, Sensei. Ada teman, ini seorang laki-laki umur 28 tahun, dada sebelah kiri itu sakit Sensei, tembus di belakang. Kemudian biasa juga seluruh dadanya panas. Kemudian kalau terbangun di tengah malam sekitar jam 1, susah lagi tidur kembali Sensei. Mohon solusinya Sensei. Baik, ada yang mau ditanya Sensei? Ya, cukup. Cukup. Ya, baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Sebenarnya intinya susah tidur tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada intinya susah tidur tadi. Susah ya. tidur Karena ya. kalau tidur itu memberikan kesempatan pada tubuh untuk mencerna makanan. Karena kabar namanya metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya haroroh itu dari kolbu mencerna makanan dan minuman itu di malam hari ketika kita tidur ya. Kemudian mencerna entah menjadi darah dan seterusnya. Kalau tidak, maka kembali kepada asal tubuh, di mana tubuh itu isinya di dalam bejana kita, perut kita itu ada 3. Kalau enggak makanan, minuman, udara. Gitu kan. Nah, kalau tidak terpenuhi salah satu, maka salah yang lain itu akan lebih masuk kalau makanan. Jadi apalagi ketika seseorang itu susah tidur, maka pembentukan rutubah itu akan berkurang. Kebanyakan yang ada ya angin. Ya. Kemudian bukan jadi rutubah, bukan jadi darah, bukan jadi saripati makanan, tapi jadi balgam, jadi dahak, jadi reak yang menimbulkan penyakit yang Ibu jelaskan tadi. Banyaknya timbunan sehingga menimbulkan nyeri lah dan seterusnya. Jadi yang paling prinsip harusnya diupayakan itu tidurnya. Ya kan? Kalau tidur sebenarnya cara-cara klasik itu banyak ya. Di antaranya bisa minum, makan oseng-oseng kangkung atau minum air rebusan kangkung ketika mau tidur. Ya. Atau bisa juga kalau tukang jamu keliling itu mintanya brotowali. Ya, brotowali itu termasuk penghilangan nyeri juga, termasuk obat tidur yang efektif gitu ya. Tapi lumayan rasanya pahit. Tapi rasanya pahit. Makanya saya bilang tadi kangkung agar rasanya tidak terlalu pahit. Meskipun pahit, pare enggak sama gitu ya. Bukan berarti pahit nidurkan, enggak juga. Jadi pare kadang bisa bikin pegel, brotowali enggak gitu ya. Pare tidak bikin ngantuk, brotowali bikin ngantuk. Ini sama-sama pahit padahal. Ada beberapa kaidah. Jadi bisa kalau brotowali itu 1 jengkal direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih, kemudian saring minum. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, ini dari hamba Allah dari Medan.
Ya, mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau radionya. Kalau sudah, silahkan. Gini Ustaz, Ya. apa obatnya kalau kaki kita ini agak menyimpang sedikit dari tema? Saya Mm-mm. mohon maaf. Ya. Kalau kaki kita dipijakkan terasa sakit gitu Ustaz tapaknya, apa obatnya itu? Terutama bangun tidur, Pak. Terutama bangun tidur. Kayaknya kalau dipijakkan tidak terasa gitu Ustaz, Ya. sakit. Bapak umur berapa? Solusinya apa obatnya? Bapak umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin beliau tidak menyimak ya. Iya, Jadi karena TV-nya kecilkan tadi ya. iya, baik. Ada beberapa hal ya. Mm-mm. Jadi ini ada beberapa kebiasaan ya. Saya sebutkan beberapa hal kebiasaan ya. Ini diantaranya seseorang yang perempuan misalkan umur, kalau dulu nih masa-masa saya masih belajar. Mm-mm. Jadi di tahun 90-an itu seorang wanita kalau bangun tidur ditapakkan telapak kakinya nyeri. Nyari. Kadang-kadang sampai ke tumit. Iya. Ya. Dan pada pria itu 56 Mm-mm. dulu itu ya. Iya. Pas tahun-tahun 90-an. Kemudian kalau nggak keliru tahun 2006 lah, 2006, 2007 itu bagi wanita sudah yang terkena seperti itu usia 30 sampai 35 itu sudah kena. Mm. Kalau sekarang 28 sudah kena gitu ya. Iya. Ini dulu artinya kami mengenal ini orang-orang yang sudah tua. Bagi pria itu ya 56 sampai 60 harusnya. Dan kondisi yang fit itu sekitar 64-an kondisi seperti itu terjadi. Makanya saya tadi tanya umur kan. Iya, benar. Termasuk kecepatan apa termasuk. Untuk orang Asia seringnya mengalami keluhan semacam itu. Ada beberapa versi di dalam memberikan nama. Ada yang memberikan nama lemah ginjal dikarenakan menurunnya hormon seksual. Jadi makanya dikaitkan dengan usia. Ini bahasa modern di tahun 97. Ini bahasa ini lumayan terkenal di tahun 97 waktu itu. Jadi kalau di zaman saya ini ya namanya perubahan dari dewasa ke tua. Kalau di zaman tahun 90-an awal. Tapi 97 punya nama yang lumayan keren, namanya lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Itu tahun-tahun 97 itu punya nama tersendiri seperti itu. Saya masih ingat betul. Beberapa buku-buku itu menulis seperti itu. Ya, makanya ketika saya awal dengan nama saya belajar kan beda. Ya, makanya oh ini namanya baru ya. Iya, namanya nyeri telapak kaki ditapakkan itu lemah ginjal karena menurunnya hormon seksual. Tapi secara umum itu sebenarnya kurangnya esensi pada ginjal. Ya, kekurangannya esensi pada ginjal. Kemudian ada beberapa makanan-makanan yang dimakan tidak tercerna, misalkan kol. Ya, dulu ini saya bilang dulu. Itu seringnya begitu. Ada orang yang karena kol dan sebagainya kemudian dia nyeri. Ini ada kehati-hatian saja ya. Beberapa solusi yang digunakan, Bapak bisa menggunakan salah satu diantaranya. Bapak boleh milih apa yang ada di sana. Boleh menggunakan daun sendok, boleh menggunakan meniran, ya, boleh menggunakan beluntas, boleh menggunakan pegagan. Terserah salah satu dipilih, satu genggam kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, kemudian biarkan menjadi setengahnya, kemudian diminum. Ini minumnya mau tidur. Ya, itu dipilih salah satu ya, bukan Salah satu, bukan dicampur semuanya. semua ya. Di Medan yang ada apa gitu Iya, kan? nah. Di Medan yang ada apa gitu ya. Kalau nggak ada semua, mentok daun salam. Daun salam. 3 lembar, kemudian diseduh dengan air panas, kemudian biarkan hangat, kemudian diminum mau tidur. Ya. Satu, kedua konsumsinya kalau mau menggunakan jus ini yang tadi ditambah dengan apel 1 buah jus Apel tadi, apa nih? ditambah dengan apel hijau 1 apel buah. hijau. Ya. Itu bisa dikonsumsi dengan jus tadi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Jazakallah khairan Sinse atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Medan. Nah, ikhwatal Islam jazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Umi dari Bojonggede. Ya, silakan Ibu. Iya, begini Ustadz mau tanya, anak saya kan ini divonis kena miom, terus bagaimana solusinya gitu? Keluhannya apa, Bu? Keluhan dari anaknya Tapi yang kalau dirasakan di keluhan apa, tuh Ibu? nggak ada keluhan. Terus kenapa bisa diperiksa kena miom? Kan Oh itu perutnya itu membesar gitu, dipegang tuh keras. Terus di USG tuh kata dokter udah miom, udah ukuran 10 cm gitu. Baik. terus udah Ya, Berarti, Cukup. udah ya bagaimana solusinya gitu. baik. Baik Ya. Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Ya, Sensei. makasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu tadi keluhannya. Iya, perutnya membesar ya. Yang membuat seseorang datang kemudian diperiksakan itu namanya keluhan. Nah. Jadi perutnya membesar kemudian ditekan keras. Ditekan Itu keras. kan keluhannya namanya ya. Nggak ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan nggak mungkin diperiksa. Nah, Sebenarnya gini, saya ada beberapa arahan yang sering saya sampaikan ya. Jadi ketika seseorang itu sudah datang ke dokter, entah itu sinsei, entah itu herbalis, entah itu dokter, entah itu siapa, dari rumah kemudian memang percaya hendak memeriksakan, setelah dokter kemudian mengetahui penyakitnya, oh penyakitnya A, jadi dokternya tahu kan. Ketika dokternya tahu maka dia akan tahu solusinya. Seharusnya itu yang paling utama ya, saya bilang yang paling utama adalah mengikuti anjuran dokternya. Kalau dokternya minta operasi, operasi. Itu kita ngikuti anjuran yang paling baik gitu kan. Yang meriksa ya. Adapun saya menjawab bukan pengobatan miomnya, tapi perut membesar disertai dengan ditekan yang keras. Ya. Saya tidak mengatakan, oh ini resep miom, berarti semua orang yang kena miom bisa digunakan seperti ini. Enggak. Saya hanya mengatakan pada gangguan perut yang membesar kemudian ditekan keras, ya, entah itu miom atau bukan. Ya. Hanya saya memberikan solusi yang seperti itu. Ya, ini ada beberapa bahan obat yang bisa digunakan, diantaranya bisa menggunakan 1 ibu jari bangle, ya, kemudian 1 buah mengkudu, kemudian 1 ibu jari kunyit dan 1 ibu jari temu hitam. Saya ulangi, 1 ibu jari bangle, kemudian 1 buah mengkudu, kecil ukurannya, kemudian 1 jari kunyit dan 1 jari temu hitam. Semua dirajang tentunya, mungkin besar-besar. Ya, kemudian direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih. Ya, kecilkan apinya agar terisa menjadi 2 gelas, saring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh menggunakan madu dan jangan mengkonsumsi gula pasir. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Nah, syukuran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya ibu yang berada di Bojonggede. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Sensei, apakah resep yang tadi disebutkan bisa untuk mengatasi bau mulut dan bau kaki juga? Jazakallahu khair. Secara umum bau ya. Secara umum bau. Cuman bau mulut itu kadang ada plusnya. Maksudnya plus, bukan plus baik, bukan. Nanti ada plus masalah gitu ya. Di antaranya ya misalkan ada makanan-makanan yang terselip di gigi, kemudian ada sakit gigi, ada sariawan gigi, ada sariawan, gusi, bolong gitu ya. gigi bolong, itu juga bisa begitu. Cuman secara umum memang minum atau kumur, ya, paling nggak minum ya, itu juga itu mengatasi. Tapi kalau gigi ya tetap bersih lah ya. Kadang-kadang kan ada yang bau mulutnya sudah enggak, tapi begitu yang dari gusi sini yang bolong itu Keluar ya bau. iya, keluar bau juga. Bau kan. juga. Nah, Ya, jadi ya mungkin ketika sholat lumayan lah ya, di samping-sampingnya nggak bau. Jadi ketika ini ngobrol gitu kan, keluar gitu kan. Jadi ya tetap harus dibersihkan. Kalau masalah itu sih ya tetap. Kalau untuk gusi gigi ya karena dia mencegah sariawan kan, mencegah panas dalam, jadi mencegah panas lambung, mencegah panas gusi, jadi termasuk aman untuk itu. Kalau ngomong bau kuku ini ada 2 nih masalahnya. Yang pertama bau kuku yang ada kotorannya, ya kan? Kalau bau kuku yang ada kotorannya ini nggak bisa. harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Kalau kotorannya bersih baru gitu kan. Insyaallah. Jadi nggak bisa kotorannya walaupun ada kotoran Dikasih tapi harum, ya nggak bisa, tetap saja dia bau kan. Ya, tapi kalau kotoran kuku itu kan kebanyakan idola kan, jadi nggak pernah
nggak pernah dibuang sebelum dicium gitu. Aneh juga ini orang pada begitu kan. Jadi bau kaki tadi, saya khawatirnya maksudnya itu gitu ya. Saya khawatirnya maksudnya itu bau kaki yang kotoran tadi yang biasa dicuplikin begitu. Kemudian apakah ini juga baunya kan? Yang enggak. Ya enggak. Sama juga dengan orang yang malam-malam makan nggak sikat gigian paginya atau terselip ayam atau apalah ya. Kalau sayur kan agak mending tuh, nggak busuk-busuk amat ya. Kalau daging kan ya tetap aromanya ya nggak hilang, tetap. Jadi tergantung. Jadi kuku kalau bersih dulu ya. Jangan kemudian nggak bersih, kemudian minta harum. Tetap saja nggak bisa ya. Tapi bersih ya termasuk untuk bau badan itu. Kalau kuku masih masuk kategori badan ya berarti kuku. Ya kan? Ya harusnya termasuk rambut ya. Nanti biar nggak ada pertanyaan termasuk rambut apak gitu kan. Karena gitu ya. Masuk memang. Dengan catatan udah pakai sampo ya. Jadi bersihkan. Ini bukan nggak sampoan selama 2 minggu dan mintanya harum ya nggak bisa juga. Jadi dengan catatan nggak kotor loh ya. Mulut juga nggak kotor, bersih. Rambut juga bersih, kuku juga bersih. Demikian. Dan bermanfaat. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Abu Zahron di Solo, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, selama ini saya dalam resep yang berupa jus buah, saya selalu memakai perasan jeruk sebagai pengganti air. Kalau perasan jeruk ini diganti perasan tebu, apakah bisa, Sensei? Mohon nasihatnya. Ya. Sebenarnya bisa, cuman akan berubah. Itu kan kayaknya saya kan selama ini pakai jeruk kan berarti dari saya ya. Karena biasanya orang kalau ngejus itu pakai air gitu ya. Tapi kalau keluarga saya selalu ngomong, kalau keluarga saya itu kan selalu pakai jeruk. Karena itu mensiasati untuk anak kecil yang katanya nggak doyan jus. Gitu kan. Kalau airnya pakai air jeruk, kan pakai air biasa. Ya mau gitu kan. Masalahnya nggak maunya itu kan karena tergantung kita ngejusnya enak apa enggak gitu kan. Kalau kita ngejus itu, dan itu terbukti saya ngejus itu nggak kalah sama abang-abang yang jualan jus itu nggak kalah. Artinya boleh. Tapi kalau masalah ini racikan sama ya, tapi tangan kan beda tuh. Jangan kemudian dikira nanti antum keracik di rumah nanti rasa yang saya racik sama enggak. Itu tak boleh tanya sama kru yang minum ya, pasti orang kru minum racikannya sama aja, ngeracik di rumah aja langu gitu ya. Racikannya sama. Ya, jadi tangan beda loh ya, tangan beda, jangan kemudian disamakan loh. Berarti Bu Mat rasanya kayak gini ya. Oh enggak. Beda. Enggak seperti itu. Artinya beda tangan, beda ya, beda rasa. Kalau khasiat insyaallah ya mirip-mirip lah ya, kalau khasiat enggak jauh, tapi kalau rasa ya seringnya beda tangan itu jauh. Boleh. Nah, bolehkah pakai tebu? Sebenarnya bukan nggak boleh kan. Dan tebu nggak usah dikasih madu. Ya kan, karena udah manis. Tapi yang jadi masalah ke anak nggak mesti suka tebu gitu kan. Kan itu untuk mensiasati. Segernya nggak dapat. Betul kan? Segernya nggak dapat. Tapi kalau memang sukanya tebu ya sah-sah saja, silakan saja. Tapi sebenarnya tebu itu seringnya digunakan untuk menggantikan madu dan kurma. Seringnya digunakan untuk menggantikan, bukan menggantikan jeruk loh ya. Nggak ada ya tebu untuk menggantikan jeruk, nggak nyambung. Tapi kalau tebu digunakan untuk menggantikan madu, tebu digunakan untuk menggantikan kurma. Dalam sejarahnya memang iya, ada orang yang kemudian dia sukanya sarapan kurma, nginep di tempat orang nggak ada kurma, di belakang rumah ada tebu. Oke lah saya nginep karena besok sarapan tebu gitu kan. Dan dia bisa sarapan kurma. Artinya tebu dalam beberapa sejarah di tahun 100 dari tahun 150 Hijriah itu tebu sudah dalam sejarah pernah digunakan untuk menggantikan kurma. Wah, ada tahunnya juga nih. Tahun 150 Hijriah sudah digunakan untuk menggantikan kurma dan digunakan untuk menggantikan madu. Tapi untuk menggantikan jeruk itu tidak. Untuk menggantikan jeruk tapi tidak. Dan kesegarannya pun beda. Tapi kalau memang cocok nggak ada masalah, silahkan ya, boleh dicoba ya, silahkan. Demikian. Nah, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Abu Zahron yang berada di Solo. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ummu Khalid di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Assalamualaikum.
Sensei, saya memiliki keluhan rambut berketumbi dan seperti ada bagian yang botak sebesar uang logam di atas dahi. Selain itu di bagian belakang lutut sebelah kiri ada benjolan pas di lipatan lutut. Kalau ditekan keras dan lutut saya terasa sakit. Ya, bila ditekuk dan dibawa berjalan. Mohon solusinya Sensei, apa yang harus dilakukan? Syukur. Kalau botak itu ini nggak tahu ya botaknya botak apa ya, karena ada botak bekas bisul, ada kan? Ya, jadi kalau seuang logam itu kalau botaknya bekas bisul nggak bisa tumbuh, emang pori-porinya udah tertutup gitu ya. kan. Karena kalau bekas bisul kan tuh mengkilap ya. Iya. Jadi kalau istilah orang Jawanya pitak bekas bisul, gitu ya, ya kan? Itu pitak bekas bisul. Itu nggak bisa tumbuh, mau kecuali dikelupas lagi kulitnya, nggak mungkin lah kan dia sembuh. Selain bisul pun ada juga ya, misalnya luka yang lebar luka. gitu ya, luka. Pokoknya kalau bekas luka kemudian dia sembuh, ya kan ini ketutup tuh pori-pori untuk iya. rambut. Untuk tumbuhnya rambut. Tapi iya. kalau hanya rontok kayak misalkan apa? Kadang-kadang apa? Manual ini gitu ya kan ininya apa? Segini kan ya, apa ya? Rambutnya rontok segini ya. Sampai segini itu saya punya pengalaman itu masih bisa itu. Ada dua cara. Itu ada pengalaman masih bisa. Yang pertama pakai minyak daun waru. Minyak daun waru. Jadi daun waru ditumbuk, cairnya di tonik gitu ya. Dan minyak daun waru termasuk cepat, kalau nggak salah saya dulu paling lama berapa ya, seminggu 2 minggu lah itu udah tumbuh. Itu awal-awal saya di Bekasi itu sampai saya bikin minyak daun waru kecil itu, sebotol kecil berapa 15 cc apa 30 cc itu dibayari 600.000 karena dia tumbuh. Jadi pakai dulu tumbuh. Minyak saya daun warunya cuma 11 lembar. 11 lembar. Saya pulang kampung bikin minyak 11 lembar jadi 2 botol kecil, kemudian dibayar berapa terserah orangnya. Saya bingung juga mau ngasih harga berapa, cuman daun waru 11 lembar ya. Kemudian dikasih kemiri sedikit. Kemudian jadi minyak, dipakai 2 minggu tumbuh gitu. Nah, dia biasanya beli minyak seharga 2 juta juga nggak tumbuh gitu kan. Makanya dia tanya, ini harganya berapa Sensei? Wah, terserah. Saya mah terserah gitu. Akhirnya dibayar 600.000. Segini dikira kurang kan. Kurang Sensei? Oh enggak cukup. Bener, iya bener. Itu gue bilang bener daun waru. 11 lembar, kalau ibu saya tahu juga kambingnya disembelih semua daripada buat, ini kan ceritanya daun waru pagar di belakang rumah yang buat pagar apa kandang kambing gitu ya. Buat makan kambing sendiri. Ternyata 11 itu mau bagi kambing mas sekali habis ini bisa jadi 500.000 dulu. Jadi tapi bisa bikin sendiri, nggak harus saya yang bikin. Jadi makanya ini agak bagi orang produsen ya, ini agak lumayan tuh ya. Omset ini penjualan ini kan ya. Harapan itu ya. Harapan besar itu ya. Asal bisa jualnya. Nah, penjual kan bisa jualnya. Minyak daun waru kemudian ditonikan itu cepat itu kalau untuk di luar. Ini kalau bukan itu ya, bukan pitak, bekas bisul itu ya. Kalau rontok. Walau ini yang saya pakai kan yang gini deh, yang apa botaknya segini ya. Setengah lebih ya, segini ya ini. Apa ya? Berarti apa? 3/4 apa ya? Ya, pokoknya lebih dari setengah lah, lebih dari separuh kepala itu. Itu bisa tumbuh. Ya. Dan ini dari luar. Kalau dari dalamnya bisa menggunakan daun beluntas dilalap. Ya, lalap daun beluntas. Jusnya tadi boleh ditambah dengan apel hijau 1 buah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Nah, Sensei jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Khalid yang berada di Jawa Barat. Nah, ikhwata Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Muhammad dari Sulawesi Utara. Ya, silakan Pak Muhammad. Ini mau tanya tentang penyakit, Pak. Ya. Ini kita penyakit
saya punya penyakit dari dari pinggul sampai ke betis, rasa Nyeri? rasa nyeri, Ya. sakit kalau berjalan, apalagi kalau malam rasa nyeri lagi. Baik. Kakinya mengecil nggak, Pak? Ya, Kakinya mengecil nggak? tidak. Tidak. Hanya kalau merasa pegal-pegal. Hmm. Baik. Usia berapa Bapak? Pegal sampai di betis, Iya. di kaki, Baik. ya, Usia Bapak berapa? sampai di betis. Ya. Umur Iya. Umurnya berapa Pak? 54. 54. Ya. Baik. 54 tahun. Cukup. Baik, Bapak mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Ya. Terima kasih atas interaksinya. Ya. Baik, silakan Sinse. Ya. Ada dua saya ingin menjawab. Ya. Ini dari mana tadi? Sulawesi. Sulawesi ya. Saya ingin menjawab ada dua. Yang pertama, Bapak bisa, ini tergantung kebiasaannya. Ya. Yang pertama, Bapak bisa menggunakan beluntas. Jadi beluntas itu dari akar sampai daunnya sekitar 50 cm. Ya. Kemudian direbus dengan 2 gelas air agar tersisa menjadi 1 gelas. Sampai mendidih, kecilkan apinya, sisa menjadi 1 gelas. Kemudian diminum. Ya, lakukan pagi dan sore. Ini kalau pakai beluntas. Kalau nggak ada beluntas, bisa menggunakan ekor kambing. Ekor kambing gibas tapi ya. Domba lah ya. Domba. Ekornya dipotong jadi 3. Sebagian pertama kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, ditambah jahe satu biji jari. Direbus, jadi 3 potong ya. Bagian pertama direbus dengan air sampai mendidih, kecilkan apinya, kemudian biarkan menjadi separuhnya, kemudian diminum. Bagian kedua untuk hari yang kedua, bagian ketiga untuk hari yang ketiga. Ya, demikian. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Pilih salah satu ya Pak ya. Nah, Sinse jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Muhammad yang berada di Sulawesi, dan pertanyaan dari Pak Muhammad sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan ini sebagai ikhtitam, tafadhol. Ya. Terima kasih semua ya. Jadi pada intinya terkadang gini, saya masih ingat betul nasihat dari guru saya, terkadang sesuatu kesempitan adalah kelapangan, dan suatu kelapangan terkadang kehinaan. Suatu kesempitan terkadang sebuah kelapangan. Suatu kelapangan terkadang sebuah kehinaan. Suatu kehinaan. Artinya begini. Terkadang ketika kita diberikan kesempitan, itu kita ingat Allah, ya kan? Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedih, nangis, gitu ya. Saya ada penyakit, itu kan? Disempitkan rezekinya, disempitkan kesehatannya, itu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sempit gak ingat, keterlaluan banget itu. Karena begitu tuh kan. Itu justru kita berlapang-lapang untuk mengingat Allah gitu ya. Kita mendekatkan diri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sisi baik yang saya rasa kebaikan yang luar biasa. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Dan bukannya Allah tidak mengabulkan ya. Karena terkadang pahala itu saking besarnya kalau dikasihkan di dunia itu nggak nampung. Kalau semua kaum muslimin itu pahalanya cash di dunia semua, ya dunia ini nggak nampung. Makanya nanti di surga yang seluas mata memandang ya. Jadi kalau diceritakan kan istananya dan sebagainya, sungainya, kan nggak nampung dunia ini. Kalau pahalanya kaum muslimin, pahala kesabaran itu nggak cukup untuk ditaruh di dunia. Maka itu sebuah kelapangan. Kesempitan itu terkadang sebuah kelapangan. Itu ingat. Ya. Dan kelapangan itu terkadang sebuah kehinaan. Artinya begini, kadang-kadang ketika kita dikasih kesehatan, itu padahal kita sebagai hamba Allah, kemudian kita melakukan maksiat, gitu ya, melupakan perintah. Justru dari kelapangan itu terkadang kita hina, menghinakan diri. Dengan meninggalkan perintah Allah kan hina tuh. Kemudian melanggar larangan kan hina. Justru kelapangan dibuat kehinaan. Maka kalau seperti itu,
kalau memang kelapangan hanya membuat kita hina di mata Allah, maka lebih baik kesempitan tetapi bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang paling benar adalah kita selalu memohon kepada Allah kelapangan, karena kelapangan itu karunia. Tapi lapang yang benar-benar lapang, yang tidak sempit itu ya, yang tidak terhina. Di mana kelapangan kita membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya kita membuat kita dekat dengan Allah gitu kan. Kelapangan kita membuat kita dekat dengan Allah gitu ya. Jadi itu yang baiknya seperti itu. Jangan sampai kemudian ketika lapang membuat lalai, maka mendingan sempit. Ya kan? Orang ketika sempit masih bisa qiyamul lail, begitu usahanya banyak, kaya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa memperhatikan anak, nggak bisa memperhatikan istri. Ya, kadang-kadang semuanya ada kebaikan, dan kesempatan itu pasti ada. Entah itu kesempatan kalau lagi kesempitan masalah ekonomi, mungkin kesempatan dengan keluarga gitu. Jadi jangan selalu dianggap bahwasanya kesempatan itu harus mendapatkan kesempatan harta tahta gitu kan. Banyak hal. Jadi yang perlu diingat adalah momen yang paling penting bagi kita adalah di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehat maupun dalam sakit. Nggak ada artinya kita sehat, nggak ada artinya pula kita sakit kalau kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kira bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.